Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Dial Gafur, NPM 2012-240134. Saya merupakan mahasiswa dari STEMIC MDP jurusan Sistem Informasi. Oke, saya akan menjelaskan tentang the platform for communication. Sini ada 6 bagian. Yang pertama ada the element of communication, yang kedua ada communicating the message, yang ketiga ada component of the network, yang keempat ada end device and their role on the network, yang kelima ada intermediary device and their role on the network, dan yang terakhir ada network media. Sini merupakan elemen of communication. Sini yang pertama dari elemen ini adalah sumber pesan atau pengirim. Sumber pesan adalah orang-orang atau perangkat elektronik yang perlu mengirim pesan ke orang lain atau perangkat. Elemen kedua dari komunikasi ini adalah tujuan atau penerima. Tujuan penerima pesan dan menafsirkannya. Dan yang terakhir ada elemen ketiga, disebut saluran, terdiri dari media yang menyediakan jalur di mana pesan dapat melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan. Sini ada communicating the message, itu ada segmentation. Segmentation dapat meningkatkan keandalan komunikasi jaringan dengan potong-potongan yang terpisah dari setiap pesan, tidak perlu menempuh jalur yang sama di seluruh jaringan dari sumber ke tujuan. Oke, yang di sini ada multiplexing. Multiplexing adalah proses yang digunakan untuk interleave. Potongan-potongan percakapan terpisah bersama-sama pada jaringan ini disebut adalah multiplexing. Sini penjelasan seluruh dari communicating the message. Secara teori, sebuah komunikasi tunggal seperti video, musik, atau pesan email bisa dikirim melalui jaringan dari sumber ke tujuan sebagai salah satu aliran bit yang besar. Sini merupakan komponen of the network, yaitu merupakan komponen jaringan. Yang pertama, perangkat media adalah unsur-unsur fisik atau perangkat keras jaringan. Dan yang kedua, ada layanan dan proses adalah program komunikasi, disebut perangkat lunak. Sini ada end device, the role on the network. Perangkat jaringan yang paling akrab disebut perangkat akhir. Perangkat ini membentuk antarmuka antara jaringan manusia dan jaringan komunikasi yang mendasarinya. Beberapa contoh perangkat akhir adalah: satu adalah komputer, yang kedua ada printer jaringan, yang ketiga ada kamera keamanan, dan lain-lain. Sini ada intermediary device and their role on the network. Selain perangkat akhir, jaringan bergantung pada perangkat perantara untuk menyediakan konektivitas dan bekerja di belakang layar untuk memastikan bahwa data mengalir melalui jaringan. Contohnya, yang pertama, network access device. Yang kedua, networking device. Yang ketiga ada server komunikasi dan modem. Dan keempat ada perangkat keamanan. Proses yang berjalan pada perangkat jaringan perantara melakukan fungsi-fungsi ini. Yang pertama, regenerasi dan memancarkan kembali sinyal data. Yang kedua, menjaga informasi tentang apa yang ada melalui jalur jaringan dan network. Yang ketiga, memberitahu perangkat lain dari kesalahan dan kegagalan komunikasi. Oke, ini yang terakhir merupakan network media. Network media merupakan komunikasi jaringan dilakukan pada media. Media menyediakan saluran di mana pesan perjalanan dari sumber ke tujuan. Jaringan modem utamanya menggunakan 3 jenis media untuk menghubungkan perangkat dan media jalur di mana data dapat dikirim. Media ini adalah kawat logam. Yang pertama, kawat logam dalam kabel. Yang kedua, kaca atau serat plastik yang biasa disebut kabel serat optik. Yang ketiga, wireless transmisi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.